Halo semuanya, jadi seperti yang sudah aku sampaikan di video review novel One of Us is Lying karyanya Karen M. McManus. Di video kali ini aku bakalan lebih menjabarkan nih beberapa poin yang bersifat spoiler dari buku tersebut. Jadi buat kamu yang belum baca bukunya, kayaknya mohon maaf banget, bisa di close aja videonya, terus kalian bisa cek video lain pokoknya ya, karena memang video ini akan mengandung spoiler secara jor-joran nih. Oke, balik lagi. Sepertinya di video kali ini tuh emang agak sedikit berbeda dengan beberapa review spoiler yang pernah aku bikin di video yang lainnya. Jadi di video kali ini tuh kayaknya cuman bakalan mengidentifikasi atau first impressionku lah terhadap tokoh-tokoh yang ada di sini dan apa saja yang bikin aku curiga dengan tokoh yang ada di sini. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Tokoh yang pertama di sini tuh adalah Bronwyn. Jadi di sini aku akan mulai dengan tokoh ambisius kita yang satu ini dulu ya. Jujur aja, dari semua tokoh tuh sebenarnya aku paling curiga sama Bronwyn, meskipun dia tuh karakter favorit aku gitu kan. Dia ini bisa dibilang pintar, dan aku terkadang curiga gitu loh, dia tuh menggunakan kepintarannya untuk mengelabui anak-anak yang lain gitu. Dan dengan kepintarannya itu, dia tuh kayak meracik something untuk membunuh Simon. Meskipun pikiranku tuh terlalu liar ya, tapi aku kayak kadang merasakan vibe-nya gitu loh dari beberapa penuturan si Bronwyn ini. Apalagi semenjak ketahuan kalau dia itu mencontek di ulangan kimia, kayaknya lingkungan sekitarnya itu alias orang tuanya sih, jadi kayak kurang percaya gitu sama si Bronwyn ini. Ditambah dengan Bronwyn yang mulai pacaran membawa kesan yang mulai agak nakal-nakal gimana gitu ya. Soalnya kan si Bronwyn ini bisa dibilang nerd yang gak akan kepikiran buat pacaran gitu loh, selain meninggalkan buku-buku kesayangannya gitu. Tiba-tiba jadi baddie begini gitu kan, siapa yang gak heran gitu kan, apalagi orang tuanya. Tapi jujur, aku sedikit kaget sih waktu tahu kalau Bronwyn sama Nate ya, alias Nathaniel, ini pacaran karena mereka ini kayak kesannya tuh kayak kontradiktif gitu loh, paham gak sih? Atau ada yang merasa kayak gitu juga nggak? Oke, untuk tokoh yang kedua di sini tuh Eddie. First of all, aku suka sama nama aslinya yaitu Adelaide. Terus first impressionku sama dia itu aku nggak ngerti ya. Aku tuh menganggap dia tuh kayak anak yang dikit-dikit nangis gitu, paham gak sih? Terbukti waktu Simon mati di tempat, dia ini kayak nggak bisa mengontrol diri gitu dan langsung minta tolong Cooper buat anterin dia pulang gitu kan. Terus kemudian aku juga sempat mencurigai dirinya karena waktu mereka berempat dikumpulin di ruang kepala sekolah gitu, Eddie ini tuh kayak nyeletuk bahwa ada beberapa jenis kacang tertentu yang kayak bisa larut atau semacamnya gitu ya, aku agak lupa. Dan pokoknya menyangkut kacang gitu kan, yang mana kacang ini sampai titik berapa sih bisa membunuh seseorang, dan itu keluar dari mulutnya Eddie. Dan pada saat itu tentu saja ya semua orang jadi curiga dong. Tapi Eddie mengatakan kalau dia itu tahu tips itu dari serial yang dia tonton. Sebuah tameng template yang sangat amat template gitu, paham gak sih? Terus kemudian kalau aku lihat di review banyak orang, kebanyakan orang-orang tuh suka sama Eddie justru ya. Karena bagaimana dirinya ini bertransformasi alias yang paling banyak berkembang, yang emang bisa aku bilang itu terjadi semenjak dirinya ini putus sama pacarnya yang namanya itu Jake. Dan aku merasa dia emang hancur di dua arah gitu, paham gak sih? Tapi mungkin dari situ dia kayak merasa terkuatkan gitu, cie. Terus di beberapa part juga disebutin nih kalau pada saat hari Simon tewas, orang terakhir yang ada di ruang perawat alias UKS-nya orang Amerika itu ya si Eddie ini gitu kan. Dan di hari itu pula EpiPen atau mungkin semacam alat medis yang dibutuhin sama Simon pada hari itu tuh bener-bener nggak ada sama sekali. Dan tentu saja Eddie dicurigai mencurinya atau menyembunyikannya lah at least. Well, aku juga berpikiran kayak gitu sih, karena dia yang paling banyak nyeletuk di bagian-bagian awal. Terutama setelah adanya penuturan bahwa Eddie ini sempat selingkuh gitu ya dengan seseorang bernama TJ, cukup membuatku yakin bahwa dia ini emang suka bohong akan banyak hal. Dan juga bagaimana gelagatnya ini memainkan rambut kalau gelisah tuh juga sering ditampilin di novelnya gitu. Tokoh yang ketiga di sini mau aku bahas tuh adalah si Cooper. Di sini aku bisa melihat tuh kayak dia ini anak tipikal cowok yang ideal dari segala aspek gitu, paham gak sih? Baik dari fisiknya, lingkungannya, pertemanannya, dan juga prestasi di bidang olahraga.
vibe-nya kayak memang cowok-cowok blonde Amerika yang sering kita lihat di acara-acara tertentu kali ya, kayak di film atau di serial-serial yang lain gitu. Nah, aku tuh menganggap atau membayangkan Cooper tuh seperti itu gitu. Tapi ini ada plot twist yang bener-bener plot twist banget, yang justru pada apa ya, pada saat diungkapkan ternyata plot twistnya itu menyangkut diri Cooper gitu, paham gak sih? Yang mana Cooper adalah seorang gay gitu. No one will have expect that, ya gak sih? Terutama di beberapa bagian tuh memang sempat menyinggung si pacar lelaki Cooper ini gitu kan. Ada di satu bagian gitu kalau Cooper ini sedang SMS-an gitu sama seseorang ketika pacar perempuannya itu datang ke rumahnya gitu. Jadi pacarnya yang perempuan ini kan emang sering datang ke rumahnya dan dia ini deket sama neneknya Cooper gitu. Nah waktu si pacarnya ini lagi deket sama neneknya Cooper tuh ada yang SMS gitu. Awalnya aku ngira ya yang SMS tuh cewek gitu kan, atau enggak apa sih antara Bronwyn atau enggak Eddie gitu, paham enggak sih? Tapi ternyata lanang guys, dan aku tidak mengira bahwa pacar Cooper itu namanya Chris. Chris Kris, bener-bener lelaki, karena Cooper tuh sempet mencek apa ya, kayak sempet apa sih namanya itu, pokoknya dia tuh kayak nggak mengakui gitulah kalau pacarnya itu lelaki. Dan dia mengatakan kalau pacarnya itu dari Jerman. Dan memang tampak sangat meyakinkan sih cara Cooper ngomong hal tersebut. Tapi kalau ditinjau dari kasus ya, menurutku dia ini tuh kayak agak cupu sih dalam kasus ini. Dia juga gak menunjukkan gelagat apapun yang mengarah ke pelaku pembunuhan Simon, paham gak sih? Jadi dia ini kayak list, apa sih? List suspicious list lah dari aku. Ya karena biasanya kan emang yang tampangnya paling kalem itu biasanya kan yang jadi pembunuhnya gitu kan, kalau di cerita-cerita gitu. Tapi si Cooper ini menurut aku emang gak ada vibe-nya sama sekali. Bahkan justru sih ya, Cooper ini tuh harus melewati atau menghadapi masalah yang gak berkaitan sama sekali dengan si pembunuhannya si Simon itu gitu. Jadi paham gak sih? Jadi kayak Cooper ini punya masalah sendiri yang dia gak perlu dapat repot sebenarnya untuk ngurusin siapa yang bunuh Simon kayak gitu. Lanjut, di sini ada Nate. Jujur mungkin kalian kalau membaca novel ini pada pertama kalinya akan menyoroti Nate ini sebagai tersangka utama karena dia ini kayak punya background kriminal gitulah. Yang pasti banyak beranggapan kalau dialah pelakunya gitu. Apalagi di bagian menuju ending kalau si Nate alias Nathaniel ini ditangkap karena terbukti punya barang bukti di rumahnya berupa laptop yang dipakai Simon untuk ngetik di websitenya itu, dan juga EpiPen yang hilang yang ada di loker sekolahnya. Jujur di beberapa bagian aku tuh kasihan sebenarnya sama si Nate ini karena dia ini tuh kayak broken home gitu lah bisa aku bilang ya. Ibunya itu kabur ketika dia masih SD gitu, dan ayahnya alkoholik akut gitu yang menjadikan keluarganya combo side gitu yang tidak mengenakan. Jadilah dia berjualan narkoba gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitulah. Dan sayangnya nggak ada satupun polisi yang berpikir untuk mengasihani kondisi keluarga dan backgroundnya Nate ini. Padahal dia ini udah cerita segala-galanya dengan jujur. Cuma gara-gara dia pernah jualan narkoba aja gitu, paham gak sih? Yang apa ya, kayak bodo amat lah intinya polisi dengan segala macam yang dituturkan sama si Nate ini. Semuanya nggak mempercayai dia gitu. Ditambah ada satu penyusup yang masuk ke rumahnya untuk menaruh ya barang-barang bukti itu gitu kan. Jahat banget gak sih, ya Allah. Dan dia tuh kesannya kayak dituduh mulu gitu, paham gak sih? Apalagi dia tuh bener-bener dijebloskan ke dalam sel. Astaga, ini tuh bikin aku emosi sebenarnya actually. Dan aku entah kenapa semacam menuntut polisi lah untuk mempertanggungjawabkan atas keputusan mereka yang terlampau cepat itu gitu kan. Gimana coba reaksi mereka waktu tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Simon? Terus kemudian Nate ini kayaknya satu-satunya anak yang nggak punya pengacara. Jadi kalau kalian ingat di video sebelumnya tuh aku kan pernah bilang ya kalau masing-masing anak ini mencoba untuk menyewa pengacara terbaik untuk membuktikan kalau mereka itu nggak bersalah. Ya karena emang nggak bersalah gitu kan. Dan si Nate aja yang nggak pakai pengacara karena emang mau dari mana uangnya, paham gak sih? Kayak kasihan banget. Dan ayahnya juga lumayan ignoran gitu kan terhadap si Nate. Jadinya ya udah deh. Jadi dia tuh lebih memilih untuk let it flow. Bahkan dia itu juga nggak protes banyak ketika dia itu ditangkap
dan dijebloskan ke penjara. Wow, aku jujur sangat sad ya kalau mengingat-ingat bagaimana Nate itu melalui semuanya. Lanjut, ini adalah karakter nih yang si biang keroknya ya. Si main karakter nih ceritanya Center of the Year nih orang, yaitu Simon. Dan jujur aku kesel banget dengan fakta bahwa dia tuh sebenarnya bunuh diri, coy. Dia tuh bukan dibunuh, tapi dia itu bunuh diri. What a foolish guy. Benar-benar mengguncang sekolah semasa hidup, dan meninggalnya pun mengguncangkan banyak pihak. Bahkan Cooper yang sepertinya dia ini tuh kayak udah punya kesempatan emas gitu kan untuk berkuliah di banyak universitas gitu, karena banyak universitas yang mulai menawarinya beasiswa karena dia ini kan emang atlet ya, pinter banget olahraganya, tapi jadi runyam gara-gara rumor si Cooper yang mana seorang gay. Jujur aku kesel banget mengikuti 400 halaman penuh ini hanya untuk mendapati kalau kita tuh dibodohi doang sama anak yang melakukan bunuh diri dengan drama yang sejelimet ini. Dan ternyata ini emang akal-akalan Simon aja gitu, paham gak sih? Untuk membuat keempat murid ini dapat masalah aja, paham gak sih? Emang Simon itu punya rahasia dari masing-masing the rest of the school, paham gak? Dan dia emang sengaja aja gitu mau membuat semuanya tampak berkelumit lah istilahnya, kayak gitu. Dia emang gak suka gitu kayak ada seseorang yang kayaknya gak ada masalah, paham gak sih? Terlebih emang Simon punya privilege tahu cerita dari masing-masing mereka, jadi makanya Simon kayaknya seru deh bikin drama, paham gak sih? Jadi judul One of Us is Lying alias satu pembohong di novel ini tuh bukan mengarah ke siapa yang membunuh, tapi memang masing-masing dari mereka ini punya rahasia yang cukup memengaruhi hidup mereka. Tapi kadang aku masih heran gitu loh, gimana caranya Simon ini masukin minyak kacang ke gelas yang dia minum sendiri. Apalagi posisi gelasnya ini tuh fasilitas umum gitu loh. Jadi kayak di suatu kelas ada tempat di belakang kelas itu kayak gelas yang dijejer gitu loh, paham gak sih? Dan di sebelahnya tuh ada tap water. Nah, si Simon ya udah tinggal ngambil dari tap water itu aja gitu kan. Dan kapannya coba si Simon ini masukin minyak kacang? Terus sempat-sempatnya lagi dia tuh beli minyak kacang, terus ngolesin sendiri, minum sendiri lagi. Jadi kayaknya Center of the Year ini sungguh patut. Aduh ya Allah, aku harus tahan emosi di bulan Ramadan. Nah, ini sedikit tambahan aja sih, yaitu tokoh-tokoh lain yang mungkin menurut aku cukup bolehlah untuk dibahas sebentar gitu kan. Yang seperti aku bilang di video reviewnya, kalau novel ini tuh emang banyak banget side karakternya. Contohnya ada, jujur aku nggak tahu cara bacanya, Maeve yang adalah adik Bronwyn, dan juga Ashton yang adalah kakak Eddie. Jujur aku shock begitu tahu kalau Maeve ini tuh cewek setelah aku pikir selama ini dia tuh cowok gitu. Apalagi dia ini tuh kayak anak IT banget lah bisa aku bilang ya. Dia juga sempat meretas beberapa website bisa kalau aku bilang. Jadi kesannya tuh kayak cowok banget gitu, paham gak sih? Sementara untuk si Ashton, aku jujur suka sama karakternya dia. Dia ini benar-benar suportif banget dan kayak peduli gitu sama adiknya. Dalam artian yang benar-benar peduli gitu, paham gak sih? Padahal si Ashton ini tuh dia juga kondisinya pada saat itu lagi nggak baik-baik aja karena dia kayak lagi mengalami masalah lah dengan suaminya. Sementara itu ada Chris alias si pacarnya Cooper yang juga dilibatkan di dalam sini, yang memang awalnya nggak banyak, terus tiba-tiba si Chris ini tuh kayak diajak ke circle-nya mereka gitu, paham gak sih? Dan tapi nggak tahu ya, Chris ini tuh kayak kesannya cuma tempelan aja alias nggak ada urusan sama sekali, paham gak sih? Kayak kalian bayangin aja deh berhubungan dengan seseorang terus tiba-tiba kalian harus mengikuti kasus kematian. Dia kayak wait gitu, paham gak sih? Entah kenapa dia tuh malah ikut-ikutan gitu at somehow. Oh iya, aku mau membahas satu tokoh lagi yaitu Janae. Ya pokoknya tulisannya tuh Janae, tapi aku bacanya Jane. Jadi salah satu sahabat Eddie ini tuh ada yang namanya Jane ini ya. Dan ternyata dialah biang kerok yang naruh barang bukti di rumahnya Nate dan juga di loker sekolahnya Nate, yang jujur jahat banget sih ya.
Dan Edi ternyata mengetahui hal tersebut gitu kan. Dan ya Edi menuntut gitu kan, kayak hey kamu yang salah gitu kan, kenapa kamu malah bawa Nate gitu. Ya Allah, aku kayak kasihan banget sama Nate jadi. Pokoknya in some way Janela ini yang harusnya masuk ke sel instead of Nate, paham gak sih? Jadi kayak ini orang nggak bertanggung jawab banget sih, dan aku mengharapkan di buku selanjutnya dia yang dipenjara gitu, paham gak sih? Oke, kayaknya segitu aja untuk pembahasan di video kali ini. Lumayan lama ya, 15 menit. Dan untung aku take-nya setelah buka puasa. Jadi ya memang sedikit mencurahkan lah bagaimana impresiku terhadap masing-masing tokoh, karena emang ada banyak. Terus karena emang dibahasnya dari POV dari masing-masing mereka, jadi makanya aku pengen tahu gitu kan, mungkin secara dijabarin lagi tuh gimana gitu. Dan mungkin kalian juga punya pemikiran yang menyoroti tokoh-tokoh tertentu dari novel ini, boleh banget ditulis aja, karena ini videonya emang spoiler, jadi komennya juga spoiler banget, nggak apa-apa deh. Tapi ya begitu sih, bisa aku bilang aku cukup kapok membaca novel ini karena ya judulnya itu menipu gitu. Oke, kayaknya segitu aja ya. Dan terima kasih banyak banget buat yang sudah nonton sampai sini. Aku nggak tahu sih apakah video ini akan berguna untuk orang lain. Kayaknya nggak ada gunanya sama sekali. Dan terima kasih buat yang sudah nonton sekali lagi. And I will see you on my next one. Bye-bye.